Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, katepang deui sareng ibunya, ayeuna urang diajar bahasa Sunda, pangajaran anu katilu nyaeta tentang aksara Sunda. Nah, terang teu aksara Sunda teh naon? Nah, aksara Sunda ya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya tentang aksara Sunda. Tapi samemeh eta teh, Ibu di dieu teu acan bisa ngajelaskeun secara rincinya pada pertemuan ieu teh Ibu hoyong ya barudak teh atau maraneh teh ditulis catatan ieu teh di buku tulis terus kin nanti minggu payun Ibu jelaskan secara rinci. Ngartos teu? Nah, ngartos ya. Jadi intinya kali ini Ibu tidak akan menjelaskan secara terperinci tentang aksara Sunda ini ya. Hanya saja Ibu ingin kalian mencatat dulu, mencatat yang ada di dalam video ini ya, dipindahkan ke buku tulis kalian untuk penerapannya atau untuk penjelasannya nanti akan Ibu bahas pada minggu depan ya. Oke? Nah, aksara Sunda itu apa ya? Aksara Sunda itu merupakan sistem penulisan aksara Sunda kuno. Ya, jadi itu aksara Sunda itu kayak gini nih. Nih, aksara Sunda. Nah, ini termasuk bentuk aksara Sunda yang huruf vokal ya. A, E, I, O, U, E, E. Nah, ini aksara Sunda huruf vokalnya itu seperti itu. Jadi kalau zaman dulu itu aksara Sunda itu aksaranya seperti ini. Kalau zaman dulu ya Sunda kuno. Nah, kalau sekarang A-nya masih sama, A-nya kayak huruf Latin ya, bukan kayak seperti sekarang. Nah, ini aksara Sunda zaman dulu, zaman kuno. Kalau kalian pergi ke tempat-tempat sejarah, kalian bisa menemukan aksara seperti ini. Ini namanya aksara Sunda kuno. Nah, di sini yang kedua ada aksara ngalagena. Nah, aksara ngalagena itu termasuk kepada aksara konsonan ya, yang a i u ba b c d e f g. Nah, yang itu ya huruf konsonannya. Nah, tapi kalau di sini huruf konsonan itu biasanya diakhiri dengan kata a di depannya. Ya, jadi K itu jadi pakai a K-nya, bunyinya itu K. Ga ya, kalau kita kan G. Nah, kalau di sana kalau di aksara Sunda itu adanya ga. Ya, kalau di kita itu G, tapi kalau di sini ga. Terus ada juga nga, ca. Kan kalau di kita itu di akhirannya itu semua dipakai a. Ya, kaga, nganca, janya, tadana, pabama. Nah, itu diakhiri dengan huruf a semuanya ya. Ini ditulis ya, dicatat di buku tulis. Nah, ini huruf konsonan. Nah, ini juga termasuk pada huruf konsonan yang lain ya, sambungan dari yang tadi. Ada ya, ra, la, wa, sa, ha, fa, ka, fa, ka, za. Nah, kalau kalian menulis la itu berarti huruf N nih, kayak huruf N. Kalau wa itu menulisnya huruf G, kayak gitu. Kalau rawa, Rawa itu ra-nya itu apa? Angka 7. Nah, ditambah wa-nya itu apa? G. Jadi cukup dua huruf itu. Itu caranya rawa ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas pada berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Nanti Ibu akan bahas mengenai tentang cara menyusun ya, cara menyusun kata menggunakan huruf aksara Sunda. Tadi itu huruf konsonan, sekarang itu angka. Nah, angka 1 itu seperti apa? Aksara Sundanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. 10 itu sama ya, 0. Nah, 10 itu 0. Bukan 10 maksud Ibu, 0 ya. 0 itu kayak 0 di sini. Nah, kalau 10 gimana? Berarti angka 1, angka satunya sama 0-nya. Itu angka 10, seperti itu. Dan seterusnya ya. Oke, paham ya? Bisa dipahami? Oke. Nah, di sini ada
panghulu. Nah, di sini itu ada merupakan tanda-tanda yang mana akan tanda ini digunakan kepada huruf konsonan yang tadi loh, yang kita bahas huruf konsonan ada K ya. K itu 7, 7 kan. Nah, gimana K itu akan berubah menjadi Ki. Nah, maka maka ditambahin ditambah dengan tanda panghulu. Panghulu itu tuh lihat ada C di atas ya. Nah, dan seterusnya ini pamepet, paneleng, panglayar. Nah, itu ada tanda-tanda yang akan menjadi dari kata K menjadi ke, dari kata K menjadi ke, dari kata K menjadi kar, nanti sesuai tanda-tandanya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya. Ibu hanya sekilas-sekilas saja untuk sekarang ya. Karena kalian catat aja dulu gitu ya. Oke? Nah, untuk selanjutnya yaitu panyecek, panyuku, panyakra, dan panyiku. Nah, ini juga masih sama ya kayak tadi, masih sama. Nah, ini akan berubah kepada A yang ada di huruf konsonan ya, kan ada A-nya tuh. Nah, A-nya itu akan kita rubah menjadi kang, menjadi ku, menjadi kra, menjadi kla. Nah, bagaimana caranya? Yaitu hanya dikasih tanda-tanda sebagai berikut. Tuh lihat. Boleh kalian lihat di atas ya, di kolom yang atas tuh yang ada kuning-kuningnya. Nah, itu gimana caranya kalau K itu akan menjadi Kang. Nah, tinggal dikasih 0 di atas ya, ada kayak 7 di bawah, ada kayak bendera dan ayat ada yang kayak huruf N. Nah, itu tergantung kepada apa yang kalian inginkan hurufnya. Oke, ini masih sama ya, ada paneleng, panolong, pangwisad, pamingkai, dan pamaeh. Nah, ini juga masih sama ya. K menjadi ke, K menjadi ko, K menjadi kah, K menjadi kia, dan ada juga K menjadi K-nya saja, jadi A-nya hilang. Nah, nanti ini ada tanda-tandanya sesuai tanda-tandanya. Nah, bagaimana Bu prakteknya? Nah, untuk prakteknya nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya. Ya, nanti kita akan bahas caranya, penerapan gimana menjadi K ini A-nya hilang, menjadi dari K menjadi ko, dari ma menjadi mo gitu ya. Nah, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Tugas kalian hanya mencatat ini catatan saya semuanya kalian catat di buku tulis agar memudahkan kalian minggu depan untuk lebih memahami lagi.